Satu federal sejuta doa. Basah keringat pengayuh sepeda bercerita, jalan menanjak berkelok panjang, jauh terasa indah. Untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sepeda sejuta sahabat. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu dari Bandung dan sempat mewawancarai saya sendiri di RF Cakra Negara. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di RF Cakra Negara, salah satu rumah federalis yang ada di Pulau Lombok. Ada beberapa rumah federalis, salah satunya ini Cakra Negara. Ada rumah federalis Mataram, itu dipegang sama Om Wing. Yang kedua ada rumah federalis Ampenan, itu Om Gafur. Yang ketiga ada rumah federalis Cakra Negara dengan saya sendiri, Arif Sibolang. Yang keempat ada rumah federalis ada di bawah Gunung Rinjani, ada di di apa namanya, Bayan, dipegang langsung oleh Om Mubin. Untuk itu perkenalkan diri, saya Syarif Hidayatullah, nama lengkap ya. Terus Facebook biasa Arif Sibolang, Instagram Arif Sibolang. Jabatan saya dipercaya di Federal Lombok ini sebagai perwakilan atau wakil dari Pak Ketua. Di sini saya pengen menerangkan tentang kapan berdirinya Federalis Lombok pada tanggal 16 September tahun 2015 silam. Itu berawal dari sesepuh-sesepuh kami, yaitu ada Kang Vicky yang dulunya menjabat sebagai ketua Federalis Lombok yang pertama, ada Om Alwi selaku peturing Indonesia, waktu itu sempat touring Indonesia sendirian. Yang kedua ada Om Gafur, terus ada Pak Dr. Sigit, terus ada beberapa banyak sih, saya nggak sempat mendetail sedemikian rupa untuk kita ketahui siapa aja yang pendirinya. Saya masuk di Federalis Lombok itu tahun 2019, itu tepatnya 2019 lah. Setelah itu saya ketemu Kang Vicky di Jalan Udayana dan di stop, sini, ayo gabung ke Federalis Lombok. Ya akhirnya saya gabung dari situ. Dan ini kebetulan bulan September ya, tepat sekali dengan adanya, bukan adanya sih, akan diadakan ulang tahun Federalis Lombok yang kesekian kalinya. Saya kurang paham kapan itu, saya nggak begitu meneliti tentang berapa tahunkah diberdirinya Federalis Lombok. Terus visi misi kami itu Federalis Lombok itu sebenarnya pengen menyambung tali silaturahmi teman-teman yang ada di Pulau Jawa, termasuk ya karena yang paling terdekat di Pulau Jawa menurut kami yang sering masuk ke Pulau Lombok. Yang kedua Pulau Bali, yang ketiga itu Sumatera, Kalimantan, Medan, dan semua. Yang kebetulan hari ini juga ada dari Aceh, datang dari Pulau Sumatera. Kan belum sempat mampir di beberapa inilah RF. Jadi gitu.
Visi kami itu memang untuk menyambung tali silaturahmi ke semua federalis, bukan federalis aja sih sebenarnya, bukan, jangan lihat background kami yang ada di belakang nih. Kami di sini itu berbicara tentang pesepeda. Pesepeda itu bentuknya mau ontelis, BMX, terus mau apapun, enggak hanya di brand federalis. Kebetulan aja kami di sini dipercaya menjadi bagian dari chapter federal yang ada di pusat, dan belum begitu berkembang sih sebenarnya. Tapi kami ada salah satu yang dipercaya untuk menyambung estafet beberapa kawan-kawan yang hendak touring ke Pulau Lombok. Nanti ibaratnya Lombok itu menjadi rest area sebelum teman-teman ke Sumbawa, Bima, Dompu, atau ke arah timur lagi gitu. Mengenai visi misi Federalis Lombok itu sebenarnya nggak muluk-muluk sih sebenarnya kalau saya pribadi melihat kawan-kawan itu, karena genre kami itu atau bahasa kami itu, kita itu backgroundnya banyak sekali, dari ustadz, ada pendaki gunung, ada dokter, ada penjual trip, ada bengkel, ada pedagang buah, ada pedagang kopi, ada guru, dan lain sebagainya. Itu jadi di Federalis Lombok ini kita berkumpul untuk membuktikan bahwa kita itu berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu. Misinya kita itu untuk apa? Ya tidak ada lain. Semenjak terbentuknya semenjak Indonesia digempurkan oleh COVID-19 pada masa itu, ya jadi kami membentuk visi misi itu mungkin ya jadi menjadikan Indonesia lebih sehat dengan bersepeda. Berkaitan dengan Pulau Lombok nih, kebetulan kami ada di Pulau Lombok sendiri. Untuk kawan-kawan di Pulau Jawa, lagi-lagi Pulau Jawa yang menurut kami pesepeda yang sangat-sangat rekomendasi, atau bahkan bisa dibilang kawan-kawan yang sering datang ke Lombok ini orang dari Pulau Jawa, walaupun dia dari Sumatera, Kalimantan, Aceh dan sebagainya, pasti dia asal usulnya Pulau Jawa. Kenapa saya nggak entah, orang Jawa itu menyebar di seluruh Indonesia. Jadi ketika kalian atau teman-teman, om, tante yang hendak pengen ke Pulau Lombok, alangkah baiknya simak video ini baik-baik ya. Jadi ada beberapa destinasi wisata bersepeda yang masih standar lah menurut saya, tidak memuluk-muluk, tidak membebani teman-teman atau mbak-mbak atau om. Yaitu yang pertama, ketika turun dari Pulau Lombok ya, kita ambil dari dua titik lah ya. Misalnya teman-teman itu pengen nyebrang dari Surabaya langsung ke Lembar, dari Padangbai langsung ke Lembar, itu ada mekanisme atau cara yang enak menurut saya, biar ketika nyampe Lombok tuh fresh. Satu, kalau teman-teman naik dari Surabaya, tidak bisa diatur jamnya kapan, karena kan mengikuti jadwal kapal. Kalau Lugundi, Batu Layar sama Oasis ya sekarang ya, itu kan berangkatnya selalu malam. Dia pasti nyampe sini malam. Pasti kawan-kawan tuh mesti ngeres di masjid yang ada di Lembar. Salah satu Om Aston ini, dia mesti perjalanan dari Padangbai ke Pulau Lombok itu kisaran 4-5 jam ya. Jadi bisa kita atur tuh perjalanannya biar tidak terlalu lama ngeres di masjidnya, agar lebih fresh juga kita setelah mulai goes dari Lembarnya gitu.
hitung aja lah jam 1 lah kita naik sampai Lombok kan sekitar jam 5 atau jam 6 itu fresh banget kan, kita udah tidur tuh di kapal, setelah itu bisa udah istirahat di kapal dan sebagainya, enak karena idealnya istirahat itu pada saat malam hari gitu teman-teman. Setelah itu dari Lembar itu kalau teman-teman bisa langsung menuju ke arah Kuta Mandalika. Jangan sekali-kali cari mapnya itu ke arah Mandalika. Takutnya kalau ke Mandalika nanti teman-teman diarahkan ke terminal Mandalika. Pengalaman kemarin teman-teman dari Banjarnegara, Banjarmasin Kalimantan ya. Di Banjarmasin itu ketika dia ngasih informasi saya bahwa ada di sini, dia nyari di Google Map itu arah ke Mandalika, diarahkan ke terminal Mandalika. Pas sebelum 1 kilo sebelum arah Mandalika dia bingung kayaknya ya, akhirnya putar balik. Bener, dia lihat cek mapnya kok menjadi jauh gitu, lebih ke kota mungkin ya, akhirnya dia putar balik. Ngeliat itu mungkin bertanya di sekitaran warga di situ, akhirnya putar balik menuju ke bypass Mandalika Bill. Itu salah satu destinasi wisata. Yang kedua itu maaf saya ralat. Setelah teman-teman nyampe di Kuta Mandalika, di situ banyak destinasi wisata pantai semua. Yang pertama pantai Maun, pantai itu terlalu jauh mau nih menurut saya. Pantai Tanjung An, pantai namanya ada Kuta, terus ada namanya Pantai Seger. Nah, salah satu Pantai Seger ini adalah spot point spot untuk kita lihat sirkuit Mandalika itu. Nanti ya di video ini nanti dilihat ada tuh point spotnya di mana. Keren banget di situ, jangan sampai nggak ke situ pokoknya. Yang kedua di situ di arah ke Kuta Mandalika itu nanti pulangnya bisa lewat jalur pedesaan, jalur lama. Kalau kita berangkat dari jalur baru yang bypass itu yang terbaru yang dibuat beberapa tahun lalu, kita pulangnya lewat jalur pedesaan, nanti bakal ke Sade. Di situ bisa lihat Sade itu kayak ini nih, kayak bisa kalian beli kayak gini nih di sana, kayak yang saya diikat di kepala ini. Yang kedua ya, salah satu destinasi wisata yang kedua yang bisa dijangkau teman-teman, tapi ini membutuhkan ekstra tenaga menurut saya itu, yaitu Sembalun. Sembalun itu bisa ditempuh dengan berapa hari ya? 2 hari lah paling lambat. Menurut saya paling lambat 2 hari. Kalau di Lembar 2 hari itu bisa kita sampai ke Sembalun, bisa nikmati Gunung Rinjani. Nah di Sembalun itu bisa teman-teman menikmatinya, ada beberapa wisata di situ Sembalun itu, yang termasuk salah satunya desa adat di Sembalun itu. Desa adat itu namanya bentar dulu agak lupa Pak Selong, Bukit Selong. Nah Bukit Selong. Terus di situ ada namanya sekarang tuh yang lagi viral, ada kedai tengah sawah, terus ada kebun kopi, ada pusuk Sembalun. Nah itu salah satu destinasi wisatanya. Tapi kalau ke Sembalun, kalau lain teman-teman balik lagi ke jalan yang bagaimana ibaratnya naik dari situ dan turun dari situ lagi, jangan. Lebih baik sekalian keliling Lombok. Pulang dari Sajang lewat Lombok Utara, nanti di situ bisa disuguhkan yang namanya destinasi wisata lagi tuh, pinggir pantai semua sampai ke Malaka, Pantai Malaka, Tebing Malaka,
terus ada namanya di situ ada bukan pusat destinasi wisata lagi, di situ ada Villa Hantu, keren banget itu Villa Hantu, bisa fotoan, landscape-nya bagus. Kita turun lagi di situ ada namanya Senggigi, bagus. Siapa sih nggak tahu namanya Senggigi? Dulu sebelum Mandalika pasti teman-teman yang di Pulau Jawa dan di luar Pulau Lombok pasti tahu dah. Kalau Lombok pasti ke Senggigi. Kita tarik dulu dari Senggigi, di tebing Malaka itu di atas itu kita bisa ngeliat namanya Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno. Kalau boleh tuh sebelum ke Senggigi kalian nyebrang tuh ke Gili Trawangan. Cuma 15.000 satu orang, tapi kalau buat sepeda nanti double bayarnya. Jadi 30.000 bisa keliling bersepeda, nginep di situ di Pantai Tobana. Tapi setahu saya dulu tidak boleh nginep di pinggir pantai, buat camping tuh nggak boleh, lebih ke homestay tempatnya gitu. Lanjut, kita balik lagi ke Senggigi. Dari Senggigi itu nanti ada destinasi wisata keliling kota. Ibarat di keliling kota itu bisa ke Kota Ampenan, itu salah satu kota tua yang dulunya jadi dermaga pelabuhan yang dalam zaman kolonial lah, dan bangunan-bangunan masih bisa kita nikmatin buat foto-foto keren lah, instagramable. Dari kota tua itu lari ke pusat kota, nanti ketemu namanya Masjid Islamic Center. Di situ masjid yang bagus, megah, bisa kita nikmatin. Dari masjid itu nanti kita bisa nikmatin yang namanya titik nol, atau sebelum titik nol itu ada namanya Taman Sangkareang. Kalau di Jawa ini bisa disebut alun-alun Kota Mataram. Kalau kita di sini namanya Taman Sangkareang atau enggak lapangan umum, kita sebutnya gitu. Tapi kalau di Jawa ya namanya alun-alun. Tapi sekarang namanya pusat kota itu jadikan tempat taman Sangkareang namanya. Di timur Taman Sangkareang itu, di situ kalau teman-teman bisa ketemu namanya pusat perkantoran gubernur, wali kota, pendoponya dan sebagainya. Nah, deket di timur gubernur itu ke timur dikit aja nanti ada titik nol Kota Mataram. Di titik nol Kota Mataram itu terbentuk sejak tahun 2022 kalau nggak salah, kemarin tahun lalu dah, kayaknya setelah saya pulang dari Pulau Jawa waktu itu saya dapat itu. Alhamdulillah teman-teman bisa nikmatin yang namanya titik nol Kota Mataram. Kalau yang pernah ke Lombok pasti saya selalu nganter ke daerah situ, atau nggak diantar, nanti diantar sendiri boleh juga. Selanjutnya nanti setelah udah semua keliling Lombok dan sebagainya, nanti teman-teman bisa nikmatin yang namanya ada pura-pura. Sering sekali saya bilang ke semua teman-teman yang bersilaturahmi ke Pulau Lombok, kalau kalian ke Lombok bakal ketemu Bali, tapi kalau kalian ketemu ke Bali belum tentu ketemu Lombok gitu. Mungkin itu aja dari saya pribadi. Kalau kurang atau salah ucap mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pedal, satu